Oke, kita lanjut lagi materi pengenalan yang kedua. Dan ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat kamu yang mungkin sekarang merasa sebenarnya saya bisa bantuin orang lain di luar sana, membantu bisnis mereka dan yang semisalnya seperti itu. Cuman mungkin di sini kamu masih ragu karena kamu merasa belum tervalidasi, mungkin belum tersertifikasi, atau mungkin belum punya gelar khusus untuk ekspertis kamu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman, nyatanya orang-orang di luar sana yang mereka butuhkan itu adalah bukti nyata dari apa yang kita lakukan atau kita bantu ke merekanya seperti itu. Bukan ijazahnya, bukan sertifikasinya dan lain sebagainya. Tapi di sini harus kita akui kalau kita punya validasi seperti sertifikasi atau gelar khusus, itu mungkin akan menjadi privilege buat kita, akan semakin memudahkan kita. Katanya seperti itu. Nah, tapi jangan sampai karena kalian merasa belum punya itu semua, kalian akhirnya tidak mulai-mulai sampai hari ini. Nah, sebelum saya mungkin sharing ke kalian bagaimana shortcutnya biar kita bisa punya sampai ke hal yang seperti itu, kayak bisa menjual jasa kita ke pengusaha atau ke klien dan lain sebagainya, saya mungkin mau sharing sedikit tentang bagaimana saya yang juga sampai hari ini belum punya validasi seperti sertifikasi digital marketing dari BNSP mungkin atau lembaga-lembaga yang lainnya. Dan saya juga tidak punya gelar khusus tentang bisnis, meskipun saya pernah kuliah di kuliah bisnis, tapi tidak beres juga teman-teman. Nah, saya tidak punya itu semua, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya karena tidak punya itu, mau tidak mau saya harus kerja keras. Bagaimana caranya? Ya saya yang menawarkan diri, itu adalah konsekuensi pastinya. Nah, saya menawarkan diri untuk membantu bisnis orang lain yang saya rasa mereka membutuhkan jasa marketing dan kreatif waktu itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu juga yang jadi menjadi salah satu sumber penghasilan saya. Dan hasilnya besar banget. Alhamdulillah jauh lebih besar daripada gaji saya sewaktu menjadi manajer dulu. Jauh berkali-kali lipat teman-teman. Dan kerjanya sangat mudah, makin kesini makin mudah dengan bantuan AI dan yang lainnya. Dan saya bisa mendelegasikan tugas-tugas yang teknis itu, yang kecil-kecil itu ke freelancer. Ya kita kolaborasi lah, kerja sama-sama menghasilkan seperti itu. Jadi mulai dari mana? Mungkin itu yang jadi pertanyaan kamu. Mulai dari mana? Ya mulai dari, karena kita mau tidak mau harus, kita tidak punya kita tidak punya privilege seperti validasi tadi, ya kita cari privilege yang lainnya. Dan sekarang kita semua punya privilege itu, sosial media. Dan kita semua bisa bikin konten. Ya mungkin kamu bilang saya belum berani bikin konten seperti ini. Iya belum, tapi bisa insya Allah. Nah itu mungkin yang akan kita sharing nantilah di materi-materi selanjutnya. Nah anggaplah kamu sekarang sudah memberanikan diri untuk bikin konten. Nah di situ kamu bisa mendokumentasikan hasil kerja kamu, bagaimana kamu mengerjakan tugas-tugas untuk bisnis klien, bagaimana kamu mengerjakan project, bagaimana kamu mengumpulkan testimoni untuk kamu tawarkan ke klien-klien yang lainnya dan lain sebagainya. Itu semua adalah privilege teman-teman, dan saya rasa itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Kita semua sudah punya HP, mungkin kita sudah punya laptop dan yang semisalnya, bahkan mungkin HP aja itu sudah cukup teman-teman. Nah pertanyaannya mungkin di sini ke kalian mau tidak seperti itu? Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat penawaran, atau ya paling tidak seperti ini teman-teman. Kalian mendesain bagaimana penawarannya, terus ajak ketemu si calon kliennya, atau kita basa-basi dan call cut lah seperti itu. Panggilan tiba-tiba ke mereka menawarkan jasa. Dan saya rasa tidak masuk akal kalau kalian bilang saya malu dan lain sebagainya. Harusnya kalau kalian bilang malu, harusnya kalian lebih malu lagi ketika kalian melamar pekerjaan. Itu kan sama aja sebenarnya. Cuman bedanya ada dokumen mungkin yang kita kirim via email atau yang media lainnya. Ini kan juga sama aja. Justru saya rasa kalau kita melamar pekerjaan itu kita yang seakan-akan kita yang memohon. Tapi kalau kita yang menawarkan jasa kita, itu sama aja dengan kita yang menawarkan bantuan. Jadi di sini kita tidak menjadi orang yang memohon. Posisinya kita adalah orang yang akan membantu calon klien di luar sana untuk memecahkan atau menyelesaikan masalahnya mereka. Seperti itu. Jadi ini tugas kamu sekarang. Membuat surat penawaran atau mungkin draft penawaran, atau ajaklah ngopi kenalan kalian yang kalian rasa bisa bantu bisnisnya dengan expertise kalian saat ini. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan muncul dari kamu, bagaimana kalau saya tidak punya skillnya? Pakai skill orang lain, itu juga biasa saya lakukan. Contoh misalnya teman-teman, klien saya di luar sana, yang saya tahu pengusaha-pengusaha di luar sana selalu punya masalah tentang keuangan.
keuangan bisnis. Entah itu mereka tidak punya laporan keuangan atau mungkin punya laporan keuangan tapi mereka tidak ngerti bagaimana bacanya, tidak ngerti bagaimana bikin forecasting, proyeksi dan lain sebagainya, menganalisa, mereka tidak bisa itu misalnya kayak gitu. Bukan misalnya sih, memang ya seperti itu. Mereka tidak bisa itu. Nah, saya juga tidak bisa. Saya tidak punya skill. Saya mungkin bisa membaca laporan keuangan, tapi saya tidak bisa mengajarkan mereka bagaimana membuatnya seperti itu. Nah, tapi saya tahu siapa orang yang bisa melakukan itu. Saya punya teman yang bisa membantu mereka di situ. Jadi saya di sini posisinya adalah menjadi orang yang ada di tengah-tengah, menjadi penghubung antara orang yang butuh jasanya dan penyedia jasanya. Dan ya, saya yang menjadi penghubungnya dapat komisi, yang punya jasanya, yang punya skillnya, mereka juga dapat uang. Nah, kalau di luar ini namanya skill dropshipping seperti itu. Dan di sini bisa banget. Di sini mungkin bahasanya makelar seperti itu mungkin teman-teman. Tapi ya lagi-lagi itu kan halal dan bisa banget. Kita bisa membantu orang lain, kedua belah pihak, dan kita juga mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi itu di sini dibutuhkan keberanian kamu. Sama seperti keberanian kamu ketika melamar pekerjaan di perusahaan orang lain juga, mengirim CV dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ingat tugasnya, lakukan, cari siapa orang yang bisa kamu bantu dan ajak dia ngopi atau telepon mungkin mereka, atau ajak ketemuan, atau ya pasti kamu yang harus mendatangi mereka seperti itu, karena konsekuensinya seperti itu, posisinya kamu yang lagi butuh sekarang. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.